Inilah tangkapan layar yang viral di media sosial yang memperlihatkan seorang wanita dewasa tengah melakukan tindakan asusila terhadap seorang anak yang diketahui berusia 10 tahun. Rupanya pelaku adalah ibu kandung dari korban sendiri. Pelaku langsung ditangkap pada hari Kamis di kawasan Cilengsi, Bogor, Jawa Barat tak lama setelah video asusilanya tersebar. Dari pengakuan tersangka, dirinya nekat melakukan hal tersebut lantaran melihat adanya tawaran untuk mendapatkan uang dari akun Facebook Ica Sakila. Namun usai melakukan perbuatan tak senonoh, pemilik akun Ica Sakila tak juga memberi uangnya. 26 tahun. Awalnya tersangka melihat ada di beranda Facebooknya tersangka muncul transfer uang. Orang yang memberikan uang, menjanjikan pekerjaan. Nah, kemudian tersangka AK ini mendm, melakukan komunikasi melalui Facebook Messenger ya, melalui jalur pribadi. Gimana caranya dapat uang itu? Ini inisiatif dari tersangka AK awalnya. Atas tawaran-tawaran dari DM itu, dari laman Facebooknya IS. Laman Facebook ini sama dengan laman Facebook yang ditangani oleh Subdit Siber, sama. Ternama Ica ya, nama akunnya. Sama dengan kasus ibu kandung mencabuli anak kandungnya sendiri di kawasan Pondok Aren, Tangerang Selatan sebelumnya. Kasus ibu kandung yang belakangan viral ini juga diperintahkan oleh pemilik akun Facebook Ica Sakila untuk merekam perbuatan cabul tersebut. R tega melakukan pelecehan seksual terhadap anak laki-lakinya sendiri yang masih berusia 5 tahun dan merekam aksi bejatnya tersebut. Pihak kepolisian kini masih memburu otak dari kasus ini. Dari Jakarta, Robin Freddy, TV One mengabarkan. Mana aja gitu. Ya, dua kasus yang serupa di mana ibu-ibu yang tega untuk mencabuli anaknya karena diiming-imingi uang 15 juta. Awalnya ibu tersebut dihubungi oleh salah satu akun di Facebook begitu ya. Kemudian mengirimkan foto porno dirinya, ternyata itu menjadi ancaman untuk dirinya. Dimintai lagi oleh pelaku kabarnya. Diancam ya? Diancam lagi. Kalau tidak mau mengirimkan video porno akan disebarluaskan. Akhirnya setelah dikirimkan video porno tersebut, akun tersebut tidak bisa dihubungi lagi. Apakah ini memang sebenarnya sindikat atau ada jaringan juga untuk melakukan penipuan terhadap ibu-ibu tersebut? Apakah cukup menyelesaikan kasus ini di ranah si ibu-ibu ini saja? Atau diburu, diuber? Harusnya memang dibongkar secara terang benderang ya, Via. Kita akan menghadirkan dua narasumber di studio. Sudah ada Prof. Adrianus Meliala, kriminolog UI. Selamat pagi, Assalamualaikum Prof. Terima kasih diundang. Terima kasih juga sudah hadir. Kemudian juga ada Mas Pratama Persada, pakar keamanan cyber. Assalamualaikum, selamat pagi Mas Pratama. Saya mau ke Prof dulu. Ini melihat sebenarnya kan kita miris ya. Ibu-ibu ini selain juga pelaku menjadi korban juga penipuan sebenarnya ya. Apakah kalau Prof melihat sebenarnya ini modus-modus ini memang kerap ada dan ini justru semakin besar. Sindikat dalam arti bukan hanya pelaku-pelaku yang perorangan. Yang jelas bahwa korbannya itu across generation ya, lintas generasi. Jadi jangan diasumsikan bahwa ini hanya terjadi pada konteks ibu-ibu. Oh, random berarti? Ya, ada kalangan terdidik juga kena, ada kalangan yang berpangkat juga kena, gitu ya. Semuanya dengan modus ancaman. Nah, cuma memang hal yang baru, yang paling nggak yang dari segi saya yang saya dengar adalah soal bahwa kemudian setelah dia dijebak karena dia sudah punya foto porno dari si ibu ini, kemudian dia meminta foto tentang anaknya. Ya, ini satu hal yang baru dan menurut saya ini menjadi membuka adanya satu koneksi antara kejahatan cyber dengan kejahatan prostitusi anak. Saya tadinya mengasumsikan bahwa dua hal ini berbeda, genrenya, orang-orangnya. Ternyata sama nih. Artinya ada hal yang menghubungkannya. Ini membuat kita harus berpikir dua kali terkait dengan keseriusan kita menghadapi masalah ini. Mungkin itu dulu. Nah, beberapa waktu lalu kan nggak usah kan Polda Metro Jaya juga kan berhasil mengungkap jaringan prostitusi anak itu tadi ya, video porno anak dan lain sebagainya. Adakah mungkin kaitan dengan hal ini, dengan sepak terjang pelaku kejahatan prostitusi anak ini? Kalau melihat dari pertama besarannya pihak yang terlibat ya, yang bermain di bidang ini, dan yang kedua adalah mudahnya. Nanti soal mudah nanti Pak Pratama ya, menggunakan teknologi untuk kemudian menjebak orang. Saya menduga bahwa ini nggak terkait. Artinya pemainnya beda. Pemainnya beda, orangnya juga beda. Korbannya juga dicari dengan random. Kan sama kan begitu kan ibaratnya. Video betul porno sekali. anak. Jangan lupa bahwa dunia prostitusi anak melalui cyber itu menempati kalau nggak salah angka keempat dari
transnational crime, kejahatan transnasional yang memiliki nilai jual. Jadi yang pertama itu misalnya penjualan senjata api, ya. Yang kedua adalah illegal logging. Ya. Nah, yang keempat adalah soal prostitusi. Mengkhawatirkan berarti. Jadi duit semua ya? ini. Gitu. Iya. Tapi kalau misalnya modusnya ini memang sebenarnya diincarnya tadi kan dikatakan tidak hanya ibu-ibu saja. Dalam arti tidak hanya wanita yang rentan yang memiliki literasi rendah terhadap IT begitu ya, tapi juga ada yang memang intelektualnya tinggi ya, Prof ya? Nah, kalau itu mereka hanya diancam dengan cara kalau Anda nggak ngasih duit, nggak kirim duit, maka foto ini akan disebarkan, gitu ya. Nah, literasinya adalah pada tadi, kok kita bisa masuk dalam situasi terjebak di mana kita kemudian tercapture foto dalam situasi yang kita sebut sebagai pornografis. Itulah literasinya. Tapi pada yang kedua ini kan adalah pertama dia sudah tercapture dalam situasi pornografis, kemudian dia mau melakukan hal yang sama pada anaknya. Berarti faktor memang ekonomi. Hanya karena kebutuhan uang sehingga terpaksa seperti itu. Ada juga unsur panik ya, di mana dia sudah tadi pertama ancaman, kedua lalu kemudian juga butuh duit, ditambah lagi dengan situasi pressure dari segi waktu. Nah, dia udah mulai nggak berpikir waras nih ya, maka anaknya pun kemudian dikorbankan. Jadi ini modus yang sudah di luar nalar. Kalau misalnya pelaku ini membuat rumah produksi, tentu kosnya kan besar begitu ya. Rumah produksi prostitusi anak dan sebagainya. Nah, ini bergeserlah modus ini dengan mencari korban dengan ancaman terlebih dahulu yang kemudian ujung-ujungnya adalah prostitusi anak. Itu seperti itu kurang lebih ya, Prof ya? Modusnya. Sebetulnya bukan pornografi sebetulnya. Pornografi ya. Iya. Oke. Mas Pratama, kalau melihat ini kan juga berkaitan dengan cyber begitu ya. Dalam arti masyarakat sekarang sudah menggunakan teknologi untuk kehidupan sehari-hari. Nah, kalau mencermati kok ternyata ada modus-modus yang digunakan seperti ini. Jadi sebenarnya sudah agak lama ya modus-modus seperti ini gitu. Dulu kan sempat ramai ada love scam ya, bagaimana orang akhirnya tergoda, tergiur, dianggap teman, akhirnya karena dia kesepian, dia mengirimkan gambar-gambar, akhirnya diperas habis-habisan gitu. Terus video call dan juga. Video call dan lain-lain. Nah, menurut saya pornografi anak yang saat ini terjadi ini juga menjadi hal yang tadi Prof. Adrianus bilang memang menguntungkan begitu. Tetapi orang tidak akan bisa membuat pornografi anak tiba-tiba menjual di media sosial atau menjual Telegram. Nggak akan bisa, siapa yang mau beli gitu. Jadi artinya ada apa? marketnya, ada artinya dia harus tahu marketnya gitu. Nah, market ini dikelola oleh jaringan, sindikat. Nggak mungkin kalau sudah enggak. Pasti jaringan. Iya dong gitu. Dan itu nilainya sangat tinggi kan, kalau di luar negeri sangat tinggi gitu. Dan ini nggak terjadi hanya di Indonesia, di Afrika, di mana-mana, di negara-negara luar sana ini terjadi gitu. Nah, jaringan inilah yang menurut saya harus diungkap walaupun agak susah ya gitu. Karena apa? Karena dia ngerti bagaimana melakukan kejahatan menggunakan internet. Dia tahu bagaimana menyembunyikan dirinya. Dia tahu bagaimana mengambil alih akun orang lain yang itu digunakan untuk melakukan kejahatan dan lain-lain. Artinya kalau misalnya mencari sosok Ica pemilik akun Facebook dalam kasus ini mudah atau gampang menurut Mas Pratama? Harusnya gitu dengan teknologi yang saat ini dimiliki oleh Polri, dimiliki oleh intelijen, harusnya kita bisa melakukan tracing, Kenapa tracking. pakai kata harusnya, Mas? Ya karena gini kan platform ini kan bukan milik kita ya, bukan di Indonesia ya gitu. Ini punyanya Meta, kan menggunakan Facebook ya, punyanya Meta gitu, yang mereka kadang-kadang punya kebijakan privasi sendiri yang kalau kita minta itu kadang-kadang mereka juga nggak mau ngasih juga gitu. Jadi kalaupun iya tarso aja gitu. Nah, ini kemampuan ini yang kadang-kadang kita mentoknya gitu. Kita mau nyari ke sana tapi sananya nggak mau ngasih. Mas Pratama, biasanya berkaca dari kasus-kasus yang pernah ada begitu ya. Sindikat ini mekanismenya, sistem kerjanya seperti apa sih? Sehingga kok kayaknya sulit banget, mati satu tumbuh 1000 begitu. Tapi tahan dulu ya. Oke. Kita akan bahas lebih lengkap saat lagi, tetap bersama kami di Apa Kabar Indonesia Pagi. Ya, langsung saja kita melanjutkan perbincangan. Menyambung pertanyaan tadi saya, Mas, kira-kira apa yang bisa dilakukan untuk memutus ini sebenarnya sindikat-sindikat seperti ini? Ya, jadi kan mereka itu pasti melakukan operasinya itu menggunakan media. Media apa yang digunakan? Media sosial atau media chatting dan lain-lain. Contohnya Telegram gitu. Mereka punya grup besar tuh yang untuk masuknya itu mereka berbayar gitu. Nah, grup-grup inilah yang nanti dia melakukan penyebaran. Ada grup penjualan, ada grup untuk perekrutan gitu. Nah, grup penjualan ini dia akan melakukan posting-posting konten-konten pornografi anak yang kalau untuk melihatnya mereka harus bayar. Bisa subscriber langganan atau bisa per konten gitu, tergantung gitu. Kadang-kadang juga si pelakunya ini dia menawarkan, ada konten eksklusif nih, ada mau beli apa enggak gitu. Jadi memang pasarnya banyak sekali dan itu ada jutaan di dunia gitu, ya kan. Nah, contohnya beberapa tahun yang lalu kan ada anak SMK umur 17 tahun, ternyata dia adalah admin dari grup pornografi gitu, ya kan, pornografi anak.
Bayangkan, artinya apa? Bisa dari mana aja yang melakukan ini, bukan hanya dari luar negeri, di Indonesia pun bisa gitu. Ya. Jadi ketika polisi melakukan deteksi, oh ini dari negara lain, belum tentu dari negara itu. IP-nya dari Karena sana, apa? tapi Karena IP-nya ternyata- dari sana, bisa kita modifikasi gitu. Nah, jaringan-jaringan inilah gitu yang menggunakan media sosial dan lain-lain itu mereka memiliki beberapa keahlian. Salah satunya adalah melakukan peretasan. Peretasan menggunakan apa? Peretasan untuk mengambil alih akun media sosial, mengambil alih akun WA dan lain-lain gitu. Yang itu digunakan mereka untuk melakukan kejahatan gitu. Nah, bagaimana melakukan tracingnya? Apakah susah? Sebenarnya nggak terlalu susah. Karena dengan ada sistem namanya social network analysis gitu. Jadi kita misalkan saya tahu Mas Fadil nih akunnya di Twitter mana gitu ya. Nah, saya bisa nih melakukan mapping gitu. Sebenarnya temannya siapa saja sih? Yang berkomunikasi paling sering itu siapa saja sih gitu. Jaringannya kemana sih gitu. Kalau misalkan jaringan itu berkomunikasi, perantaranya siapa sih gitu. Itu bisa kita cek. Jadi kalaupun Mas Fadil nggak aktif gitu, saya bisa ngecek nih orang-orang di sekitar ini siapa saja nih. Harusnya bisa melakukan itu. Oke, Prof, saya bergeser ke Prof Adrianus. Prof Adrianus, salah satu platform bahkan ya, terang-terangan beberapa waktu lalu ya Mas Ya, Pratama betul. melegalkan pornografi lah, bisa dikatakan seperti itu. Nah dari aspek kriminologi nih, kalau misalnya kita mau membahas ya, ini hal-hal seperti ini justru menyulitkan nggak sih Prof penanganan pornografi di Indonesia lah khususnya? Menyulitkan karena sebetulnya pornografi suatu komoditi, benda publik gitu ya. Tapi kemudian ketika dikonsumsi oleh orang yang belum waktunya dengan cara-cara ilegal atau kalau pornografi sendiri kemudian lalu diproduksi dengan cara-cara ilegal jadi masalah. Belum lagi kalau kemudian masuk soal norma dan agama. Nah, itu lalu menjadikan perdebatannya menjadi perdebatan yang subjektif lah begitu ya. Nah, tapi apakah kita mau larikan ini menjadi masalah pornografis? Saya rasa enggak ya. Tetap ini adalah masalah soal cyber ditambah lagi dengan soal literasi. Literasi betul. Iya. Nah, untuk itu maka menarik nih. Kalau tadi Pak Pratama bicara soal mudahnya, memang kalau Pak Pratama ini kemudian misalnya ditugaskan mengurusi masalah begini, beliau akan pusing. Kenapa? Karena sebetulnya kemampuan beliau itu segini, tapi yang dihadapi sebetulnya literasinya rendah justru. rendah sekali. Iya, Demikian juga iya. teman-teman Polri punya teknologi yang bagus, tapi ketika menghadapi cyber, sebetulnya mereka tidak optimal dalam rangka penggunanya. Kenapa? Karena sebetulnya kandungan teknologinya rendah. Yang dihadapi adalah tadi soal orang yang dikibuli, ditipu, tapi kandungan manipulasi teknologinya rendah sebetulnya. Nah, maka dikhawatirkan kalau kita sekarang punya satuan cyber, Pak Pratama, jangan-jangan ini menjadi idle. Karena sebetulnya dia tidak mengurusi pertasan yang canggih-canggih, tapi hanya mengurusi soal-soal yang sebetulnya sederhana seperti ini. Orang yang Penipuan diiming-imingi. penipuan yang sebetulnya secara teknologi rendah penggunanya. Maka sempat jadi perdebatan apakah satuan cyber ketika ada kasus begini ditangani oleh satuan cyber atau satuan pidana umum saja sebetulnya. Karena ini ada konteks penipuan terhadap penggunanya begitu. Oke, ya harapannya sanksinya tegas dan juga literasinya ditingkatkan untuk masyarakat Indonesia ya sehingga tidak ada lagi penipuan-penipuan seperti ini ya. Terima kasih banyak Prof. Kemudian juga Mas Pratama sudah hadir pada pagi hari ini. Sehat selalu. Assalamualaikum. Dan ini juga sekaligus menjadi akhir bersama kita pagi ini di Apa Kabar Indonesia Pagi akhir pekan ini. Saya Arif Fadil dan rekan saya Kamaratiku semua pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.